Di mata orang-orang, dia hanyalah pria lemah. Nggak ada yang tahu kalau pria polos ini adalah seorang pembunuh profesional. Saat memotong bambu, dia selalu menebasnya berulang kali untuk memutuskan bambu itu. Saat perjalanan membawa bambu itu, dia berpura-pura kelelahan hingga temannya iseng mendorongnya dari tebing, membuatnya tersangkut di dahan pohon. Namun dia sengaja mematahkan dahan itu, lalu berpura-pura jatuh. Bahkan saat diserang di jalan, dia tidak melawan. Hidupnya benar-benar damai di desa terpencil ini. Hidup berbaur dengan masyarakat dan bekerja di pabrik pembuatan kertas. Namun siang itu merupakan titik balik dari kehidupan damainya. Dua pria datang untuk merampok pemilik pabrik yang gak berdaya. Seorang pelayan mencoba membantu, tapi malah ditendang. Sementara pria itu hanya bisa bersembunyi. Lalu dua orang itu semakin kejam saat membekap istri pemilik pabrik hingga terancam tewas. Pria itu dengan terpaksa muncul dengan merangkul bos penjahat dengan erat. Namun anehnya, bos penjahat itu tidak bisa lepas. Anak buahnya mengeluarkan golok dan mencoba menebas pria itu. Namun yang kena malah telinga bosnya sendiri hingga dia berteriak kesakitan sembari menendang anak buahnya dengan keras dan membuat pintu dan jendela tertutup keras. Pria itu merangkak ingin menjauh dari sana. Saat itu anak buah penjahat melompat untuk membunuhnya. Namun tiba-tiba dia jatuh dan mati. Bos penjahat kemudian menyeret pria itu ke dalam air dan mencoba memukulinya. Namun tiba-tiba gerakannya berhenti. Hingga sesaat setelah itu tubuhnya jatuh lemas ke dalam air dalam keadaan tak bernyawa. Kejadian itu menghebohkan masyarakat desa hingga polisi datang untuk memeriksa. Pria itu pun dinobatkan sebagai pahlawan desa. Namun saat seorang detektif memeriksa mayat penjahat itu, dia menemukan sebuah kejanggalan. Bagaimana bisa penjahat buronan yang ahli bela diri bisa mati di tangan orang biasa? Lalu fokus detektif ini tertuju mata korban yang memerah. Dia akhirnya tahu bahwa penjahat ini terkena pukulan di pelipis, titik yang bisa menghentikan jantung. Di TKP juga ditemukan gigi yang patah. Detektif itu akhirnya memanggil pria itu dan mulai merangkai kejadian sebenarnya. Bos penjahat itu tidak bisa melepaskan diri karena pria itu menggunakan teknik bela diri untuk menahannya. Telinganya bisa terpotong karena sebenarnya pria itu mendorong tubuhnya ke atas saat anak buahnya akan menebas. Saat dilempar, pria itu sengaja memanfaatkan hal itu untuk menutup pintu dan jendela agar kejadian sebenarnya nggak ada yang melihat. Bahkan dia juga memukul bos penjahat hingga giginya protol. Serangan ke arah dada anak buah penjahat itu juga dilakukan dengan senyap hingga jantungnya berhenti. Kemudian, yang menyeret ke dalam air bukan si bos penjahat, melainkan dirinya sendiri. Karena di air, dia bisa memanfaatkan tekanannya untuk melemahkan tubuh si penjahat, sehingga bisa dengan leluasa memukul pelipisnya sampai pindah alam. Akhirnya, sang detektif mulai menyadari betapa bahayanya pria yang pura-pura polos ini, hingga diketahui bahwa ternyata dia adalah anak dari pemimpin kelompok pembunuh paling kejam yang meninggalkan klannya untuk memulai hidup baru di desa yang damai, tanpa ada yang tahu identitasnya.